Yeni Wahid Efek secara ideologi lebih identik ke Ganjar Pranowo. Yeni Wahid kini menjadi buah bibir di jagat politik Indonesia. Namanya disebut-sebut pantas menjadi bakal calon wakil presiden. Ia didorong menjadi cawapresnya Anies Baswedan. Tapi secara pribadi mengaku dekat dengan Prabowo Subianto yang juga mulai meliriknya. Sementara kepada Ganjar Pranowo, Yeni Wahid menyebutnya sebagai bolo dewe, saudara sendiri. Sepertinya kubu Anies Baswedan dan Prabowo Subianto akan gigit jari. Gagal total menggait Yeni Wahid untuk masuk menjadi bagian pemenangan mereka dalam kancah Pilpres 2024. Secara ideologi dan berdasarkan nilai-nilai yang diperjuangkannya selama ini, Yeni Wahid lebih identik kepada Ganjar Pranowo. Mereka memiliki visi yang sama, menolak segala bentuk intoleransi, konservatisme, dan radikalisme. Zanuba Arifah Hafsah atau yang kita kenal dengan panggilan Yeni Wahid disebut-sebut cocok menjadi pendamping Anies Baswedan sebagai calon wakil presiden. Sontak saja munculnya nama Yeni Wahid membuat internal kubu koalisi perubahan pendukung Anies goyah dan saling bersitegang. Yeni Wahid memang mempunyai daya tarik yang cukup kuat untuk mendulang suara. Selain sebagai putri almarhum Gus Dur, Yeni juga tokoh Nahdlatul Ulama yang cukup diperhitungkan. Jaringan aktivis sosial pengagum Gus Dur yang bernama Gus Durian anggotanya tersebar di seluruh Indonesia. Daya magnet Yeni Wahid itulah yang membuat Partai Nasdem mendorong-dorong nama Yeni Wahid sebagai bakal cawapres mendampingi Anies Baswedan. Akan tetapi Partai Demokrat buru-buru menolak Yeni Wahid. Secara terang-terangan Partai Demokrat menilai Yeni tidak cocok mendampingi Anies dalam kontestasi politik 2024 mendatang. Sesuai nama koalisi perubahan, Yeni Wahid dianggap tidak ideal sebagai sosok perubahan. Ia terang saja menolak Yeni Wahid karena Partai Demokrat terus ngotot untuk menjadikan Agus Harimurti Yudhoyono sebagai cawapresnya Anies Baswedan. Sehingga setiap nama lain yang diusulkan sebagai cawapresnya Anies pasti ditolak. Anies sendiri pusing 7 keliling. Satu sisi tidak nyaman jika berdampingan dengan AHY. Di sisi yang lain, koalisi perubahan adalah koalisi yang rapuh. Jika tidak menjadikan AHY sebagai cawapresnya, bisa saja Partai Demokrat keluar barisan dan dia gagal mendapatkan tiket pencalonan Pilpres 2024. Sejak awal, partai-partai yang bergabung dalam koalisi perubahan memang saling mengunci. Partai-partai itu disatukan bukan oleh kesamaan visi atau narasi perubahan yang berbuih-buih itu. Sekali lagi bukan. Mereka bersatu karena kepentingan perebutan kekuasaan. Mencari titik temu kepentingan inilah yang tidak tercapai sampai saat ini. Karena itulah Anies Baswedan tidak kunjung mengumumkan siapa yang akan menjadi cawapresnya. Sempat disebut-sebut nama Mahfud MD atau Khofifah Indar Parawangsa yang juga memiliki latar belakang NU. Tapi nama-nama itu menolak dicalonkan sebagai cawapresnya Anies. Dan kemudian nama Yeni Wahid dimunculkan sebagai alternatif pengganti nama AHY yang segera ditolak oleh Partai Demokrat. Partainya AHY sendiri. Seperti sudah diduga, Yeni Wahid pun tidak bersedia dicalonkan sebagai cawapresnya Anies Baswedan. Secara halus, Yeni menolak dan menyebut AHY cocok bersanding dengan Anies. Dengan berkelakar, Yeni mengatakan duet Anies AHY keren. Memang sudah semestinya Yeni menolak tawaran menjadi cawapresnya Anies. Meskipun mengaku dekat secara personal dengan Anies, tetapi garis politik Yeni berada di seberang Anies. Anies Baswedan sudah terlanjur menjadi bapak politik identitas yang didukung oleh barisan kelompok Islam konservatif dan intoleran.
Tentu saja itu bertentangan dengan nilai-nilai perjuangan politik dan sosial Yeni Wahid yang diwarisi dari sang ayah almarhum Gus Dur. Rasa-rasanya Yeni Wahid juga tidak akan menyeberang ke kubu Prabowo Subianto di Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya. Bagaimanapun di kubu Prabowo Subianto ada Muhaimin Iskandar. Walaupun berkali-kali Yeni Wahid menyebut memiliki hubungan kedekatan dengan Prabowo, tetapi secara politik tidak bisa ketemu dengan Caimin. Selama Gerindra berkoalisi dengan PKB dan mencalonkan Caimin sebagai cawapresnya Prabowo, selama itu pula Yeni Wahid mustahil mendukung pemenangannya. Bagi Yeni, perilaku Caimin yang dulu merebut PKB dari Gus Dur menorehkan luka yang teramat dalam bagi keluarga dan Gus Durian. Hal itulah yang menjadi prinsipnya untuk tidak mau dikait-kaitkan dengan PKB Caimin. Kerap kali Yeni mengatakan, Gus Dur sebagai pendiri partai dan guru politik Caimin saja dikudeta, apalagi rakyat nantinya. Prabowo sendiri sepertinya tidak terlalu nyaman jika Caimin menjadi cawapresnya. Berkali-kali nama Caimin didorong sebagai pendamping Prabowo, tapi belum juga disetujui. Tarik ulur terus. Bahkan PKB mengancam akan keluar dari koalisi jika bukan Caimin yang dipilih Prabowo sebagai cawapresnya. Sementara Prabowo Subianto juga khawatir jika PKB benar-benar meninggalkan koalisinya. Prabowo membutuhkan PKB Caimin untuk mendapatkan insentif elektoral di daerah pemilihan Jawa Tengah dan Jawa Timur. Caimin pun tahu apa yang dibutuhkan Prabowo. Dan dia bisa memberikan itu jika dirinya yang menjadi cawapres. Hal seperti inilah yang ditolak oleh Yeni Wahid. Dan karenanya dia tidak akan menjadi pendukung Prabowo. PKB Gus Dur menolak politik transaksional. Begitu tandasnya. Jika berbicara tentang Mbak Yeni Wahid, saya jadi teringat seorang sahabiah. Sahabat perempuan di zaman Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Sahabat perempuan ini bernama Safanah binti Hatim dari Bani At-Ta'i. Safanah ini memiliki paras cantik dan berkulit putih. Gaya bicaranya lugas, fasih, santun, dan komunikatif. Kepercayaan dirinya tinggi dan senang sekali berbagi kepada sesama. Mbak Yeni ini mirip seperti Safanah. Jago berdiplomasi dengan bahasa santun. Kata-katanya halus tapi mengena. Dia pintar bernegosiasi tapi juga teguh pada prinsipnya. Karena kelihayan Safanah bernegosiasi, ia menyelamatkan kaumnya dari tawanan perang. Dan dakwahnya banyak diterima karena istiqomah pada nilai yang dipegangnya. Begitu juga dengan Mbak Yeni. Meskipun tawaran menjadi cawapres menghampirinya, ia tegas berkomitmen pada nilai dan garis perjuangan Gus Dur, ayahandanya. Bahkan nilai-nilai perjuangan Gus Dur itulah yang menjadi dasar pergerakan komunitas Gus Durian. Kelompok penerus perjuangan Gus Dur yang dipimpin oleh Mbak Yeni dan kakaknya Mbak Alisa Wahid. Nilai-nilai perjuangan Gus Dur berorientasi pada upaya merawat humanisme dan toleransi, serta menjunjung tinggi kesetaraan dan keadilan. Jika dirunut dari sepak terjangnya, juga gerakan sosial politik yang dibangunnya selama ini, Yeni Wahid sebenarnya lebih identik dengan Ganjar Pranowo. Keduanya memiliki visi, komitmen, nilai perjuangan, dan latar belakang yang hampir-hampir sama. Baik Ganjar Pranowo maupun Yeni Wahid sangat tegas menolak politik identitas, concern pada pluralisme, menolak segala bentuk intoleransi, ekstremisme agama, dan radikalisme. Bahkan bagi Ganjar Pranowo, Gus Dur adalah sang guru dan dia adalah santrinya. Saat bersilaturahmi dengan Ibu Sinta Nuria dan Yeni Wahid kemarin, Ganjar mengaku bahwa dirinya sempat sulit memahami maqasidus syariah atau tujuan inti dari hukum syariah. Ganjar lantas bisa memahami dari pemikiran-pemikiran Gus Dur. Pada pertemuan di Ciganjur itu, Mbak Yeni menyatakan bersedia mendampingi Ganjar Pranowo berkeliling ke Jawa Timur.
Dan saat itu terjadi, efek Mbak Yeni akan sangat dahsyat. Saya percaya Mbak Yeni akan berada di barisan Ganjar Pranowo nantinya. Bukan karena ada transaksi politik, tetapi demi kehendak untuk menghebatkan bangsa ini menuju Indonesia Emas 2045. Inilah asa saya, asa Ayah NH.